Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Fitri dengan NIM A1Q1211082. Saya dari kelas B. Oke, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas perkembangan pribadi individu. Oke, langsung saja ke materinya, yang mana tugas perkembangan pribadi individu memuat 3 materi, yaitu 1. Akhir masa kanak-kanak, yang di dalamnya memuat 1. Mengklasifikasi tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak. 2. Ciri-ciri perkembangan anak pada masa akhir kanak-kanak. 2. Masa remaja, yang dimana memuat materi 1. Mengklasifikasi tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. 2. Ciri-ciri masa remaja. 3. Masa dewasa dini, yang memuat 1. Mengklasifikasi tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa dini. 2. Ciri perkembangan dewasa dini. 3. Tugas-tugas perkembangan dewasa dini. Dan yang keempat, masalah perkembangan pada masa dewasa dini. Oke, langsung saja. Mengklasifikasikan tugas perkembangan pada masa akhir kanak-kanak. Menurut Harlock 2003, masa kanak-kanak akhir berlangsung antara usia 6 tahun sampai usia di mana individu menjadi matang secara seksual. Matang secara seksual yang dimaksud adalah ketika individu mengalami masa pubertas atau akhir balik, atau ketika individu sudah mengalami masa menstruasi. Sedangkan menurut Hafik Hars dalam Harlock 1980, tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah umur 6-12 tahun yaitu 1. Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Pada periode ini, pertumbuhan otot tulang berlangsung secara cepat. Anak belajar menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk beraktivitas dan bermain sangatlah tinggi. Anak laki-laki aktivitasnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak wanita. 2. Belajar membentuk sikap positif yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis atau dapat merawat kebersihan dan kesehatan diri. Anak hendaknya mampu mengembangkan kebiasaan untuk hidup sehat dan melakukan berbagai kebiasaan untuk memelihara keselamatan, kesehatan, dan kebersihan diri. 3. Belajar bergaul dengan teman sebayanya. Anak hendaknya telah mampu membina keakraban dengan orang lain di luar lingkungan keluarga. 4. Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Pada usia 9 dan 10 tahun, anak mulai menyadari peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Anak wanita menampilkan tingkah lakunya sesuai dengan diharapkan masyarakat sebagai wanita. Demikian pula juga halnya untuk anak pria. 5. Belajarlah keterampilan dasar dalam membaca, menghitung, dan menulis. Karena perkembangan intelektual dan biologis sudah matang untuk bersekolah, maka anak telah mampu belajar di sekolah. Anak dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung karena kemampuan berpikirnya yang memungkinkan memahami konsep-konsep dan simbol-simbol. 6. Belajar mengembangkan konsep atau agama, ilmu pengetahuan adat istiadat sehari-hari. Pada periode ini, anak hendaknya mempunyai berbagai konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari tugas perkembangan saat ini adalah mengenal konsep-konsep untuk memudahkannya dalam memahami tentang pekerjaan sehari-hari, kemasyarakatan, kewarganegaraan, dan masalah yang menyangkut sosial. 7. Belajar mengembangkan kata hati mengenai pemahaman tentang benar salah atau baik buruk. Pada periode sekolah dasar, anak hendaknya dapat mengontrol tingkah laku sesuai dengan nilai dan moral yang berlaku. Kecintaan terhadap nilai dan moral hendaknya dikembangkan dengan sebaik-baiknya. 8. Belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi atau bersikap mandiri. Tugas perkembangan pada masa ini adalah untuk membentuk pribadi yang otonom tanpa tergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan yang menyangkut dirinya maupun peristiwa lain dalam kehidupannya. 9. Belajar mengembangkan sikap positif kehidupan sosial. Anak mampu belajar untuk menyadari keanggotaannya sebagai masyarakat sekolah. Anak harus belajar mematuhi aturan-aturan sekolah dan mampu menyeimbangkan antara keinginan
untuk melakukan kebebasan dengan kepatuhan terhadap kekuasaan orang tua, guru maupun orang dewasa lainnya. 10. Mengenal dan mengamalkan ajaran agama sehari-hari. Kedua, ciri-ciri perkembangan anak pada masa akhir kanak-kanak. Menurut Harlock, dari perspektif psikologi perkembangan, 1. Menyulitkan. Menurut Harlock, masa ini merupakan masa anak tidak mau lagi menuruti perintah. Kedua, tidak rapi. Para ibu seringkali pusing melihat betapa kamar anak yang semula disiapkan dengan rapi bisa berubah begitu cepat menjadi kapal pecah dengan barang berserakan di sana-sini. 3. Bertengkar. Bila terdapat lebih dari satu anak dalam keluarga dan salah satunya anak dalam masa kanak-kanak akhir ini, maka pertengkaran di antara mereka akan makin sering terjadi, terutama pertengkaran verbal. Keempat, kritis. Bagi para guru di sekolah, usia kanak-kanak akhir ini adalah masa kritis di mana anak akan mengolah dan mempertanyakan pengajaran yang didapat di sekolah. Kedua, mengklasifikasikan tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Masa remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Nah, tugas perkembangan pada masa remaja difokuskan pada upaya meningkatkan sikap dan perilaku kanak-kanak serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan menurut Harlock dalam Muhammad Ali 2008 adalah 1. Mampu menerima keadaan fisiknya. 2. Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. 3. Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. 4. Mencapai kemandirian emosional. 5. Mencapai kemandirian ekonomi. Keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Ketujuh, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Kedelapan, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Kesembilan, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. 10. Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Kemudian, ciri-ciri pada masa remaja yaitu 1. Suka membantah, menentang, menolak, ataupun merontak. 2. Suka berangan-angan atau berimajinasi. 3. Cenderung pendapatnya merasa benar. 4. Rasa ingin tahunya yang sangat besar. 5. Memiliki banyak kemauan. 6. Suka diperhatikan dan diakui perannya. 7. Mencari jati diri. 8. Selalu ingin dituruti keinginannya. Kemudian mengklasifikasikan tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa dini. Dewasa muda atau dini adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri pada masa dewasa awal. Identitas diri ini didapat sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental egonya. Perkembangan sosial masa dewasa muda adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Masa dewasa awal adalah masa beralihnya pandangan egosentris menjadi sikap yang empati. Pada masa ini, penentuan relasi sangat memegang peranan penting. Menurut Harvey Kurtz dalam Monkos, Connors, dan Hadi tahun 2001, tugas perkembangan dewasa muda adalah menikah atau membangun suatu keluarga, mengelola rumah tangga, mendidik atau mengasuh anak, memikul tanggung jawab sebagai warga negara, membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu, dan melakukan suatu pekerjaan. Dewasa muda merupakan masa permulaan di mana seseorang mulai menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenisnya. Harlock 1993 dalam hal ini telah mengemukakan beberapa karakteristik dewasa awal, dan pada salah satu intinya dikatakan bahwa dewasa awal merupakan suatu masa penyesuaian diri
dengan cara hidup baru dan memanfaatkan kebebasan yang diperolehnya. Dari segi fisik, masa dewasa muda adalah masa dari puncak perkembangan fisik. Perkembangan fisik sesudah masa ini akan mengalami degradasi sedikit demi sedikit mengikuti umur seseorang menjadi lebih tua. Nah, dari segi emosional, pada masa dewasa awal adalah masa di mana motivasi untuk meraih sesuatu yang sangat besar yang didukung oleh kekuatan fisik yang prima, sehingga stereotipe yang mengatakan bahwa masa remaja adalah dan masa dewasa awal adalah masa di mana lebih mengutamakan kekuatan fisik daripada kekuatan rasio dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian ciri-ciri perkembangan dewasa dini yaitu 1. Usia reproduktif. 2. Usia memantapkan letak kedudukan. 3. Usia banyak masalah. 4. Usia tegang dalam hal emosi. 5. Emosi keterasingan sosial. 6. Masa komitmen. 7. Masa ketergantungan. 8. Masa perubahan nilai. Dan yang ke-9 masa kreatif. Tugas-tugas perkembangan dewasa dini. Tugas-tugas perkembangan dewasa ini terdiri dari 1. Memilih teman bergaul sebagai calon suami atau istri. 2. Belajar hidup bersama dengan suami istri. 3. Mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga. 4. Mengelola rumah tangga. 5. Mulai bekerja dalam suatu jabatan. 6. Mulai bertanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang ke-7, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan sepemahamannya. Terakhir, masalah perkembangan pada masa dewasa dini. Masalahnya ya seperti penentuan identitas diri ideal dengan kekaburan identitas. Kedua, kemandirian dengan tidak mandiri. Ketiga, sukses meniti jenjang pendidikan dan karir dengan gagal menempuh jenjang pendidikan dan karir. 4. Menikah atau tidak menikah atau lambat menikah. 5. Hubungan sosial yang sehat atau menarik diri. Itulah pemaparan materi mengenai yang saya tahu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.